Sudah banyak video orang buat soal Kiai Imad dipecat oleh PBNU. Itu sudah saya duga. Kita flashback ke belakang ya. Kalau kita melihat perkembangan soal PBNU setelah dipimpin oleh Gus Yahya Stakuf dan Rois Amnya itu kurang menarik. Di awal pencalonan Gus Yahya, saya itu berpikiran apa ya, sangat-sangat positif. Ini loh yang melengkapi satu sisi kekurangan yang ada di Kiai Said. Tapi terbalik. Wah, kecewa gitu. Saya tahunya dia kan Gus Durian juga. Dulu orang dekatnya Gus Dur kan. Ternyata memang lebih dekat Kiai Said dengan Gus Dur. Yang mendekati sisi ideologi dan lain sebagainya itu Kiai Said. Dugaan saya salah. Ya karena saya menonton kan ucapan-ucapan dia sebelum menjadi ketum. Seperti itu gitu loh, lebih menyala gitu loh. Kadang juga dalam melihat soal Israel, soal Palestina, jangkauannya lebih luas. Saat itu, setelah menjadi ketum, hal yang saya lihat pertama kali saat dia itu katanya itu kaget atau heran. Ternyata PBNU uangnya banyak. Ada kan video itu. Entah itu uang apa saya nggak tahu, entah uang kas atau uang apa saya juga nggak tahu. Ternyata PBNU kaya, kan bilang gitu kan. Lalu saya ngeliatnya gini, ini ngapain gitu loh, sang ketum itu berbicara hal begini gitu. Hal soal ternyata PBNU itu bisa dibilang kaya, uangnya banyak gitu loh. Lalu bagaimana dengan orang Nahdiyin ini yang jumlahnya mayoritas? Di benak saya berpikir seperti itu. Lalu saya berpikir juga, oh ada fikih peradaban, bagus ini. Dan fikih peradaban ini juga menyangkut berbagai macam hal. Tapi nggak tahu nih sisi ekonomi yang dikejar itu arahnya kemana. Atau hanya ke kiai saja yang di pengurus, atau ke kiai pesantren, atau ke rakyat gitu loh. Nah itu yang belum ada bukti. Sampai sekarang. Mungkin juga ada hasil, tapi karena pemberitaannya tidak santer. Dan saya lihat soal media, setelah era Gus Yahya itu media untuk PBNU itu agak meredup. Dan yang paling berat itu saat Kiai Said itu membangun sisi media, itu berat. Sedangkan Gus Yahya ini kan hanya menerima limpahan dari kemarin. Dan harus diketahui loh, orang-orang yang di belakang Kesnasab itu orang dulu yang berjuang saat era demo, meminimalisir opini media dari kaum-kaum demo, neo FPI, neo HTI. Itu orang-orang yang sekarang tuh banyak di pendukung tesis nasab Kiai Imad. Benar gitu loh, sangat banyak. Bisa dibilang itu Gus Durian. Lebih banyak di situ. Lalu bercampur dengan berbagai macam, tapi yang tetap mendominasi ya Gus Durian itu sesungguhnya. Nah, setelah eranya Jokowi itulah itu. Makanya saya itu agak beda dengan beberapa teman yang tetap mereka itu pro lah dengan Gus Yahya Stakuf, sangat mendukung, apalagi mencalonkan kemarin itu kan Prabowo Gibran gitu. Karena apa? Karena ada Jokowi, katanya seperti itu. Karena juga Jokowi kan diangkat jadi apa sih di PBNU itu, paling tidak itu entah orang yang apa ya, saya lupa itu saat itu. Intinya pokoknya kesannya tuh ikut Jokowi gitu loh. Gus Yahya kan terbacanya seperti itu. Itu saya kecewa. Ini kok beda ya dengan cara taktik politiknya Kiai Said yang lebih elegan, lebih bagus. Ini terlalu akhirnya korbannya apa? Ada Kiai Marzuki dipecat lah. Dan saya yang memecat pasti ya sama lah. Nggak beda jauh dengan orang yang sekarang ini memecat Kiai Imad tuh nggak beda jauh. Orang-orangnya nggak beda jauh gitu loh. Lalu bisa saja orangnya agak ada yang beda, ada yang sama gitu loh. Dan Kiai Imad ini sosok yang berbeda gitu loh. Beda dengan sisi politik yang dibawa oleh Kiai Marzuki saat itu, saat Pilpres itu beda. Ya saya melihat perilakunya gitu loh, kok begini gitu. Ada kiai yang punya jasa banyak, kenapa asal dipecat saja dari PBNU gitu loh. Padahal nama Kiai Marzuki itu tenar. Ibaratnya dia tuh salah satu garda orang yang melawan sisi opini Wahabi,
orang-orang kaum intoleran dan lain sebagainya. Kenapa hanya karena ada politik lalu seperti itu gitu loh. Entah itu alasannya itu karena jabatan atau apa, atau masanya udah habis atau apa gitu loh. Tapi semua itu ada tanda tanya banyak. Nah dulu itu ya, dulu saat demo-demo itu, ini hanya flashback ke belakang. Ada gambarnya nih, saya lihat nih. Ini lihat nih. Ini kan. Ini nih persatu nih. NU nih. Ya kan? Ini ada PKB. Ada Gus Yahya, klubnya Gus Yahya ini klubnya Bibip, ya kan? Gus Durian. Nah ini orang-orang seperti kita semua tuh di sini semua, gitu loh. Tapi yang gerak di medsos, tahu nggak? Yang gerak di medsos itu tuh ini, yang meminimalisir opini-opini oleh kaum-kaum yang kemarin demo itu gabungan dari mereka itu tuh ini di medsos, gitu loh. Karena lawannya cuma satu ini dulu saat itu. Kaum demo, FPI, HTI, ya kan? Ini bisa bersatu. Makanya dulu opini kuat yang dipakai kan pro NKRI gitu kan. Nah, ini bersatu semua. Itu loh. Bersatu. Nah, setelah muncul tesis dan politik berubah. Medannya tuh berubah, petanya tuh berubah. Akhirnya jadi seperti ini. Ini NU nih, ya kan? Ini apa PKB nih? PKB, ya kan? Ini Gus Yahya, Gus Yakut lah di sini. Ini, nah ini Bibip ini dan Rois Am di sini nih, gitu loh. Kalau kita melihat sisi opininya tuh di sini. Nah, di bawahnya ini ada ini nih, ya kan? Garis lurus, NU garis lurus di sini juga. Di bawah ini juga. Ada lagi nih yang FPI di sini juga. Nah, ini bersatu nih. Di dalam sisi opini itu begitu, bersatu. Nah ini Gus Durian tetap. Gus Durian mungkin di sini ikonnya Yeni Wahid, Mahfud MD seperti itu kan. Nah di sini ada masih nih. Ini kita semua di sini nih. Yang sekarang itu kebanyakan di Tesis Nasab, ya kan? Nah ini karena ini PKB dan Gus Yahya ini tahu sendiri kan politik kemarin itu seperti apa, sampai sekarang masih. Kemarin kita kenapa tidak menyambut soal isu-isu MLB, karena masih percaya dengan ini, gitu loh. Nggak tahu nanti gitu loh gerakannya bagaimana gitu loh, karena masih percaya dengan ini. Nah ini gitu loh, kenapa ini di sini ada Rois Am, ada Bibip di sini, ada FPI, ya kan, ada NU garis lurus. Garis lurus, NU garis lurus sesungguhnya bukan NU gitu loh. Nah ini kenapa Rois Am di sini? Karena saat zaman Kiai Said, Rois Amnya siapa? Dia kan aktif di MUI, zaman demo-demo itu sangat aktif di MUI, ya kan? Nah ini tuh masih berjuang sahabat lah. Ini yang diperjuangkan tuh ini nasab, tesis nasab, ya kan? Soal sejarah dan lain sebagainya di sini. Ya karena yang disasar ini, karena memang ini bisa dibilang apa ya? Soal sejarah, tesis nasab itu seakan-akan kita semua tuh kayak dibodohin gitu loh. Karena bela ini, makanya ini di sini. Bibip, Rois Am, FPI, garis lurus tuh di sini. Akhirnya pecahnya karena ini, alasannya ini politik. Soal nasab dan kepentingan apa, mungkin keluarga. Karena isu-isu yang beredar itu kan, kenapa kok berat atau bersatu seperti dulu? Karena ada salah satunya keluarga, entah itu menantunya itu dari Pak Alwi lah atau apalah. Ini ada terdengar di medsos tuh banyak.